Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alfandi Ramadan. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit info mengenai 5 smartphone yang belum lama ini dirilis namun sekarang harganya sudah turun. Langsung aja kita mulai dari yang paling murah terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama ada Samsung Galaxy M11. Samsung Galaxy M11 ini merupakan smartphone entry level yang dimiliki oleh Samsung. Smartphone ini memiliki layar seluas 6,4 inch dengan resolusi HD+, yaitu 720 x 1560 pixel dengan aspek rasio 19,5:9. Untuk jenis layar yang digunakan adalah PLS TFT dengan kerapatan layar sebesar 268 ppi. Samsung Galaxy M11 ini dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 450 dengan fabrikasi 14 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri yaitu Adreno 506. Smartphone ini berjalan di Android 10 dengan kustomisasi One UI 2.0. Untuk kameranya sendiri, Samsung Galaxy M11 ini memiliki 3 buah kamera. Yang pertama ada kamera utama sebesar 13 megapiksel, kemudian kamera ultrawide sebesar 5 megapiksel, dan yang terakhir ada kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Untuk perekaman kamera belakangnya sendiri, Samsung Galaxy M11 ini support Full HD 1080 dengan 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri sebesar 8 megapiksel dengan tipe lensa yaitu wide. Dan untuk perekamannya sendiri sudah support hingga 1080p di 30 fps. Smartphone ini sudah menggunakan USB Type-C dan juga dilengkapi dengan fingerprint sensor pada bagian belakang. Sedangkan untuk kapasitas baterainya sendiri sebesar 5000 mAh dan sudah support fitur fast charging sebesar 15 watt. Samsung Galaxy M11 ini pertama kali dirilis di Indonesia pada tanggal 26 Mei 2020 dengan harga Rp2.099.000. Sedangkan untuk harga pas video ini dibuat sudah mengalami penurunan menjadi Rp1.875.000 untuk varian internal storage sebesar 32GB dan RAM sebesar 3GB. Selanjutnya yang kedua ada smartphone dari brand Xiaomi yang belum lama ini masuk ke Indonesia, yaitu Redmi Note 9. Dan untuk video unboxing dan reviewnya sudah saya buat, jadi kalian bisa nontonnya di channel ini. Oke, lanjut. Redmi Note 9 masuk ke Indonesia dengan layar sebesar 6,53 inch dengan resolusi Full HD+, yaitu 1080 x 2340 pixel. Panel layar yang digunakan adalah panel berjenis IPS LCD dengan kerapatan layar sebesar 395 ppi dan sudah dilengkapi dengan kaca perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Smartphone ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer, di mana chipset ini masih tergolong baru juga di Indonesia. Dan Redmi Note 9 ini merupakan smartphone pertama yang masuk di Indonesia dengan chipset MediaTek Helio G85. Untuk GPU-nya sendiri menggunakan Mali G52 MC2. Smartphone ini berjalan di Android 10 dengan kustomisasi MIUI 11 dan akan mendapatkan update MIUI 12. Untuk kameranya sendiri, Redmi Note 9 memiliki 4 buah kamera, yaitu 48 megapiksel sebagai kamera utama, kemudian ada ultrawide sebesar 8 megapiksel dan ada kamera makro dan depth sensor yang masing-masing sebesar 2 megapiksel. Untuk perekaman video kamera belakangnya sudah support Full HD 1080 dengan 30 fps saja. Sedangkan untuk kamera depannya sebesar 13 megapiksel dengan jenis lensa yaitu standar 29 mm. Untuk perekaman video kamera depannya sudah support Full HD 1080p di 30 fps. Smartphone ini sudah menggunakan USB Type-C dan ada sensor infrarednya juga. Untuk kapasitas baterainya sendiri sebesar 5020 mAh dan sudah support fitur fast charging sebesar 18 watt. Redmi Note 9 pertama kali dirilis di Indonesia pada tanggal 9 Juni 2020 dengan harga Rp2499 atau 2,5 juta untuk varian internal storage sebesar 64GB dan Rp2,899.000 atau 2,9 juta untuk varian internal storage sebesar 128GB. Sedangkan untuk harga pas video ini dibuat sudah mengalami penurunan harga. Untuk varian internal storage sebesar 64GB dibanderol dengan harga Rp2.349.000 dan untuk varian internal storage sebesar 128GB dibanderol dengan harga Rp2.750.000 turun Rp149.000 dari harga sebelumnya. Nah, yang ketiga ada smartphone dari brand Samsung lagi yaitu Samsung Galaxy A21s. Galaxy A21s ini memiliki layar seluas 6,5 inch dengan resolusi HD+ yaitu 720 x 1600 pixel dan untuk aspek rasionya yaitu 20:9. Sedangkan untuk jenis layarnya, Galaxy A21s ini menggunakan panel PLS TFT dengan kerapatan layar sebesar 270 ppi. Smartphone ini dibekali oleh chipset bikinan Samsung sendiri yaitu Exynos 850 dengan fabrikasi 8 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri, smartphone ini menggunakan Mali G52. Samsung Galaxy A21s ini berjalan di Android 10 dengan kustomisasi UI yaitu One UI 2.0.
Pada sektor kameranya, Samsung Galaxy A21s ini memiliki 4 buah kamera, di mana kamera utamanya sebesar 48 megapiksel, kemudian ada kamera ultrawide sebesar 8 megapiksel, dan yang terakhir ada kamera makro dan depth sensor yang masing-masing sebesar 2 megapiksel. Untuk perekaman video kamera belakangnya sendiri, Galaxy A21s ini support Full HD 1080p dengan 30 fps saja. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri sebesar 13 megapiksel, dan untuk perekaman video kamera depannya sudah support Full HD 1080p di 30 fps. Smartphone ini telah menggunakan USB Type-C dan untuk fingerprint scannernya sendiri berada di bagian belakang. Dan kapasitas baterainya sendiri sebesar 5000 mAh dan sudah ada fitur fast charging sebesar 15 watt. Samsung Galaxy A21s ini pertama kali dijual di Indonesia pada tanggal 8 Juni 2020 dengan harga Rp2.799.000 untuk varian 32GB dan Rp3.399.000 untuk varian internal storage 64GB. Sedangkan pada saat video ini dibuat, untuk varian 32GB sudah berada di Rp2.539.000 dan untuk varian internal storage 64GB berada di Rp3.099.000. Selanjutnya yang keempat masih dari brand Samsung, yaitu Samsung Galaxy M21. Galaxy M21 memiliki layar seluas 6,4 inch dengan resolusi Full HD+, yaitu 1080x2340 pixel. Untuk panel yang digunakan, smartphone ini menggunakan panel layar khas kepunyaan Samsung yaitu Super AMOLED dengan kerapatan layar sebesar 403 ppi dan sudah dilengkapi dengan kaca perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Galaxy M21 ini dibekali chipset andalan Samsung untuk kelas mid-range-nya, yaitu Exynos 9611 dengan fabrikasi 10 nanometer. Sedangkan untuk GPU-nya sendiri menggunakan Mali G72 MP3. Smartphone ini berjalan di Android 10 dengan kustomisasi One UI 2.0. Untuk kameranya sendiri, Galaxy M21 memiliki 3 buah kamera. Yang pertama 48 megapiksel sebagai kamera utamanya, kemudian ada 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan yang terakhir 5 megapiksel untuk kamera depth sensor. Untuk perekaman video kamera belakangnya sudah support hingga 4K di 30 fps, dan ada pilihan lain yaitu 1080p di 30 fps juga. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri sebesar 20 megapiksel dengan lensa berjenis wide sebesar 26 mm. Untuk perekamannya sendiri, kamera depan Samsung Galaxy M21 support Full HD 1080p dengan 30 fps. Smartphone ini tentunya sudah menggunakan USB Type-C dan untuk fingerprint scannernya berada pada bagian belakang. Untuk kapasitas baterainya sendiri sebesar 6000 mAh dan sudah didukung fitur pengisian daya cepat sebesar 15 watt. Samsung Galaxy M21 pertama kali dirilis di Indonesia dibanderol dengan harga Rp3.199.000. Sedangkan pada saat video ini dibuat, smartphone ini sudah mengalami penurunan harga yang cukup banyak. Sekarang smartphone ini dibanderol dengan harga Rp2.729.000. Dan yang terakhir yang kelima datang dari brand Realme yaitu Realme Narzo. Realme Narzo memiliki layar seluas 6,5 inch dengan resolusi Full HD+ yaitu 1080x2400 pixel dengan aspek rasio yaitu 20:9. Untuk panelnya sendiri, smartphone ini menggunakan panel layar berjenis IPS LCD dengan kerapatan layar sebesar 405 ppi dan sudah dilengkapi juga dengan kaca perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Yang paling spesial dari layar smartphone ini adalah smartphone ini sudah mendukung refresh rate sebesar 90 Hz. Realme Narzo ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G90T dengan fabrikasi 12 nanometer, sedangkan untuk GPU-nya sendiri menggunakan Mali G76 MC4. Smartphone ini berjalan di Android 10 dengan kustomisasi Realme UI. Untuk sektor kameranya sendiri, Realme Narzo memiliki 4 buah kamera. Kamera utamanya sebesar 48 megapiksel, kemudian ada kamera ultrawide sebesar 8 megapiksel, dan kamera makro dan depth sensor yang masing-masing sebesar 2 megapiksel. Untuk perekaman video kamera belakangnya sudah support hingga 4K di 30 fps, atau ada pilihan lain yaitu 1080p dengan fps support hingga 120 fps. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri sebesar 16 megapiksel dengan lensa berjenis wide yaitu 26 mm. Untuk perekaman video kamera depannya support Full HD 1080p di 30 fps saja. Dan tentunya smartphone ini sudah menggunakan USB Type-C dan untuk fingerprint scannernya sendiri berada pada bagian samping menyatu dengan tombol power. Sedangkan untuk kapasitas baterainya sendiri sebesar 4300 mAh yang sudah didukung dengan fitur fast charging sebesar 30 watt. Realme Narzo pertama kali dirilis di Indonesia pada tanggal 16 Juni 2020 dengan harga Rp2.999.000 atau Rp3 juta kurang 1.000. Tetapi pada saat video ini dibuat, untuk harganya sudah turun di angka Rp2.820.000.
Jadi itu dia merupakan 5 smartphone yang belum lama dirilis di Indonesia yang sekarang sudah mengalami penurunan harga. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa dalam video selanjutnya.